Sekarang apa yang kita perlu bahas adalah sebelum kita menerima telepon ya. eh, ini yang menjadi pokok permasalahan. Hari ini saya ditelepon oleh 2 orang. Waduh, lambeku jeleber. Dari ini saya ditelepon oleh 2 orang mengatakan bahwa dia membeli tiket secara online untuk penerbangan ke Indonesia. Yang satu di Jogja, yang satu di Surabaya, yang satunya Lampung ya. Lampung mungkin. Dan mereka itu sudah mendapatkan tiketnya. Setelah check-in, ternyata mereka tidak terdaftar di namanya. Nama mereka tidak ada di check-in tersebut. Mereka menunggu sampai sore baru menghubungi saya. Mereka kelontang-lantung di bandara. Ya, mereka pernah tanya tiket ke saya. Tapi dengan harga yang sangat mahal. Karena posisinya mau lebaran, jadi harga tiket memang sangat mahal. Dan setelah itu mereka tidak mencari saya lagi. Ternyata setelah berkomunikasi dengan saya, mereka mengatakan mendapatkan tiket yang lebih murah, bahkan dipinjemin sama penjual tiketnya. Nah, ini jadi mereka sangat baik hati sekali meminjamin uang untuk beli tiket. Sementara di tempat saya, kalau saya membantu kalian beli tiket, saya tidak meminjamin uang ke kalian. Dari harganya seperti itu. Itu pun karena saya punya koin diamond. Jadi karena saya punya diamond, makanya harganya itu lebih miring dibandingkan dengan orang lain. Karena saya bukan pakai travel agency, tapi saya pakai Visa Card. Otomatis itu harga itu saya selalu mendapatkan poin, dan setiap kali saya beli tiket itu mendapatkan poinnya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa harga di tempat saya lebih miring dibandingkan di luar sana. Karena saya pemakai diamond, jadi saya itu punya kartu sudah diamond. Jadi saya beli tiket, beli apa itu lebih mudah dan lebih cepat. Nah, setelah mereka mengatakan cari yang lebih murah daripada saya, otomatis saya no komplain dong. Ini orang beli tiket lebih murah dan lebih bagus servisnya dibandingkan saya. Bahkan penjual tiketnya memberikan pinjaman uang sebanyak 800.000 rupiah. Ini seneng dong. Siapa sih yang nggak seneng? Sementara di tempat saya lebih mahal. Kita pakai cruise-nya Hong Kong dollar, sementara mereka pakai cruise-nya Indonesia. Dan dari berjalannya waktu, penjual tiketnya bisa dihubungin. Pagi tadi sebelum penerbangan masih bisa dihubungin, masih bisa berbicara. Bahkan ditanyakan sudah nyampe bandara belum. Tapi saat nyampe di bandara, waktu check-in nomornya udah diblok. Sudah diblok total. Wah, ini saya mengingatkan pada teman-teman pada tahun kemarin sebelum Lebaran. Di waktu yang sama, di bulan puasa, di tahun kemarin. Jadi sebenarnya setiap tahun sebelum Lebaran, banyak sekali korban-korban tiket palsu. Apakah di hari-hari biasa tidak ada? Ada. Tapi tidak sebanyak waktu Lebaran. Saya cuma berpikir, banyak yang up status jual tiket di grup, aku komen hati-hati penipuan, aku langsung diblok. Betul, Mbak? Karena itulah saya herannya di grup-grup tersebut, mereka tidak menyelidiki informasi yang membagikan informasi. Jadi mereka yang penting jualan di-approve, tapi kenapa? Giliran saya berbagi informasi, coba deh, ini podcast saya, kamu share di grup tersebut. Masuk nggak? Nggak masuk. Nggak bakalan masuk. Coba podcast saya ini yang menceritakan tentang penipuan melalui online yang disebarkan oleh grup-grup tersebut. Coba bisa nggak di-share? Nggak bakalan masuk. Podcast saya ke situ nggak bakalan masuk. Nggak bakalan bisa. Udah taruhan apapun itu. Ya tersangkanya pasti senyum, Mbak. Seneng dong bisa nipu. Lebaran. Bisa buat lebaran. Ya, Miss aku telat lagi toh, misalnya Mbak Anita biasa ya. Jadi buktikan aja. Di grup manapun, saat saya menceritakan tentang penjualan online, tentang share job cowok yang penipuan, tentang pinjam uang, pinjol itu jangan mau, tentang kartu kredit jangan sesekali pinjam, itu saya diblok. Saya nggak akan diizinkan masuk. Saya nggak akan diizinkan masuk. Kenapa? Ya karena memang misinya mereka tidak ingin kalian teredukasi.
Dan kalau sudah tertipu, kemana kalian akan mencari mereka? Nggak bisa. Nggak bisa kalian mencari saya. Itu prinsip mereka. Kalian nggak bisa mencari saya. Saya sudah menipu, dapat uang 3 juta, bodoh amat. Terbang terserah, nggak terbang juga serah. Sementara di tempat saya, 5.000 Hong Kong dolar, setara 10 juta. Sementara ke mereka cuma 6 juta. Pilih mana? Pilih yang 10 juta atau 6 juta? Orang akan berpikir memilih yang 6 juta. Tapi yang 6 juta nggak terbang, yang 10 juta terbang pulang pergi. Bye. Bener nggak? Tapi ya itulah cinta. Deritanya tiada akhir. Jadi saya cuma ingin mengingatkan pada kalian semua bahwa penipuan di luar sana sangat berleluasa melakukan apapun yang mereka mau dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena media saya, seperti yang saya katakan, Facebook saya sudah diancam berkali-kali mau diblok. Bahkan YouTube saya sudah di take down secara paksa beberapa video saya. Saya rasa ya udah nggak apa-apa. Saya akan terus memberikan informasi, saya akan terus membuka Facebook baru. Dengan begitu mereka seperti apa ataupun bagaimana, itu adalah pilihan ada di mereka sendiri. Jadi buat teman-teman yang ada di Hong Kong saat ini, saya sudah katakan berhati-hatilah membeli secara online, apalagi orang yang tidak dikenali, apalagi dengan baik hati meminjamkan uang kalian yang kurang, berhati-hatilah. Nyampe di bandara saat kalian check-in, itu nggak ada penerbangan kalian. Jadi bener loh Miss, anggak di absen Miss Yuni rasani nano-nano. Alah kat mau iki yor dinteni ra ono kok. Mbak Miston terima kasih. Jadi saya infokan buat teman-teman yang saat ini masih ada di Hong Kong, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Penipuan berubah wujud. Kalau si Faruk sudah ketangkap, Faruk-Faruk yang lain itu masih banyak juga berkeliaran. Ini yang pertama. Tentara-tentara yang lain, polisi-polisi oknum, bea cukai oknum, sarung-sarung oknum, pinjol-pinjol oknum, bahkan teman kalian sendiri juga bisa menjadi penipu kalian. Berhati-hati, 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 berhati-hati. Di dalam setiap list kalian di media sosial. Jadi kalau apa yang kalian lihat, terus kalian mudah percaya, terus kalian mudah teriming-iming. Miss Juni sampai detik ini tentang Jerman aja belum berani promosi, karena saya harus konfirmasi ke BP2MI, kemana-mana, mana-mana, benarkah ini, benarkah ini. Jadi saya nggak mau, Mbak. Saya di endorse, saya akan berpikir. Kalau saya di endorse, saya akan berpikir keuntungannya buat kalian itu apa? Bukan buat saya dulu. Buat kalian itu apa? Jika saya dapat keuntungan tapi kalian tidak mendapatkan keuntungan, tidak. Karena tujuan podcast ini adalah untuk memberikan informasi. Jadi kalau hanya menguntungkan saya pribadi, saya katakan tidak. Kalau enggak, dari dulu saya sudah dapat endosan yang dengan nominal yang sangat besar sekali. Tapi dengan cara menjerumuskan kalian ke jurang, saya katakan tidak. Saya kaya, saya punya uang, saya punya tahta, saya punya mobil, tapi bukan dari keringat saya. Dari hasil saya jongkrok nih kalian ke lubang. Saya katakan tidak. Saya tidak merasa bangga dengan apa yang saya miliki. Jika itu hasil dari keringat kuning kalian. Jadi saya lebih baik untuk menjadi diri saya sendiri. Miss Juni gak lelah tang ngoceh-ngoceh. Yo iki Mbak, aku podcast untuk duit. Aku podcast untuk duit, untuk informasi. Dan duit itu mau kena gitu beras sak ton. Lah beras sak ton ini kena bansos. Aku duit bisa buat nyumbang teman-teman yang membutuhkan. Itu tujuan saya, membuat podcast ini bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi membantu teman-teman. Oke, Miss Yuni tambah ayu glowing, Pak Tony makin cinta. Waduh, gombal mugia. Wis Pak Tony wis ngono kuwi model-model. Telan nginceng deh. Piye, Pak? Penaan zamanku toh? Ya. Ya, seperti itulah model-modelnya Pak Tony. Jadi no reckon. Intinya adalah nunggu Ibu Juni. Bu Juni di ya Mbak ya, mengikuti acara apapun, RRI lah, acara apapun. Ya diam di sana, HP direkam Bu Juni, oke kayak gitu toh. Nggak pernah itu menanyakan lagi ngapain sama siapa, cowok itu siapa namanya, ini ngapain, itu nggak pernah. Dia percaya sama saya sepenuhnya. Saya bersyukur jodoh saya ditulis oleh Tuhan dengan laki-laki seperti ini.
terima kasih Tuhan. Itu puji syukur saya terhadap Tuhan dan saya merasa hidup saya sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya buat teman-teman.